Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Triaromurti yang akan menemani Bapak Ibu guru hebat untuk diskusi singkat dan menarik ini mengenai topik yang sangat hangat yaitu konsep learning dalam pembelajaran interaktif di kelas. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Kak Wahyu Novita. Nah, halo, Assalamualaikum Kak Wahyu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Terima kasih oleh Kak Wahyu yang sudah berkesempatan ya untuk sore hari ini. Begitu. Nah, boleh nih Kak, perkenalan singkat dari Kak Wahyu untuk Bapak Ibu guru yang sedang menonton live pada sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih waktunya untuk Kak Ayu. Perkenalkan, saya Wahyu Novita. Sebenarnya saya di kelas juga sering dipanggil Bu Ayu itu. Begitu. Saya seorang guru kelas 6 di SD Negeri Bangsa Lerjo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, merupakan salah satu guru konten kreator dari BPKP Jawa Tengah. Kemudian merupakan juga kemarin pengajar inspiratif yang saya ikuti dari Ruang Guru, begitu, dan juga edufluencer sama dari Ruang Guru. Perkenalan singkatnya seperti itu. Alamat saya ada di Pati, Jawa Ya, Tengah. oke. Baik, cukup menarik gitu untuk profil dari Kak Wahyu ini sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang melihat atau menyaksikan live pada sore hari ini, semoga diberikan kesehatan untuk terus beraktivitas setiap harinya seperti itu. Dan untuk sore hari ini, Bapak Ibu, kita akan sedikit mengupas mengenai konsep pembelajaran yang menyenangkan serta interaktif di kelas nih. Nah, untuk yang pertama nih, Kak Wahyu, bagaimana sih atau bisa dijelaskan secara singkat dari konsep joyful learning ini sendiri? Seperti itu. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab dan sharing ya, tepatnya Iya. Kak Ayu gitu. Menurut saya, Joyful Learning itu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Jadi, siswa itu rasanya itu selalu antusias dan semangat setiap belajar. Tentunya juga merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar. Karena apa dia merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran serta memiliki pengalaman belajar yang bermakna dan juga pengalaman yang nyata bagi siswa. Begitu. Baik. Terus bagaimana mengapa sih Kak Wahyu untuk joyful learning ini penting dalam pembelajaran di kelas itu sendiri? Seperti itu. Gini, alasan saya mengambil atau memutuskan untuk memakai joyful learning dalam kelas saya itu karena saya rasa itu di kelas kalau pembelajarannya terlalu monoton seperti itu, siswa juga tidak semangat, terus siswa itu bosan. Jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya agar siswa itu lebih aktif, lebih antusias, lebih semangat dalam gini, sebelum pembelajaran pun mereka itu selalu ada rasa penasaran gitu. Hari ini tuh mau belajar apa, mau main apa seperti itu. Tentunya selain bukan hanya bermain saja, tentunya terhadap pemahaman materinya juga itu saya berharap agar bisa lebih baik lagi dan juga tetap menyenangkan gitu. Tadi sudah penyebabnya atau alasan untuk menerapkan Iya. joyful learning ini. Kemudian bagaimana sih dari Kak Wahyu untuk pengalaman pribadi dalam menerapkan joyful learning ini untuk siswanya seperti itu? Pengalaman pribadi saya, sharing sedikit ini ya, Ya. Kak Ayu ya. Itu saya lebih nyaman juga dalam kelas saat menggunakan strategi pembelajaran joyful learning ini. Karena mereka itu bukan sekedar menerima materi saja, tetapi mereka itu aktif berpartisipasi, lebih terlibat, kemudian suasana belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Terus saya juga bereksplorasi untuk penggunaan gamifikasi
seperti Quizizz, Kahoot gitu. Jadi anak itu, wah aplikasi apa ini? Baru lagi dari Bu Guru gitu. Cara mainnya gimana? Jadi dia itu tidak terpaku bahwa HP itu hanya untuk bermain game, untuk main TikTok begitu. Terus selain dengan gadget atau HP, saya biasanya menggunakan Canva untuk saya tampilkan seperti kuis seperti itulah ya. Nah, yang berisi tantangan tiket pulang, biasanya menjelang jam pulang. Atau bisa melalui word wall, itu juga bisa. Saya tampilkan anak saya bebaskan untuk memilih itu. Kemudian selain melalui game itu ada juga pembelajaran yang berbasis tentang masalah. Nah, kemarin itu habis saya lakukan dalam pembelajaran IPAS, pembuatan maket tata surya itu, mereka itu apa namanya menjelaskan dengan pemahaman mereka sendiri, dengan bahasa mereka sendiri tentang tata surya itu sebenarnya menurutmu itu apa, gitu. Terus di proyeknya itu pembuatan maketnya, pembuatan maketnya, dan saya kaitkan juga dengan pendekatan STEAM di mana siswa membuat maket itu dengan mengkombinasikan seni. Seninya ada di situ dengan menghias maketnya. Begitu. Terus ada juga sih tentang menggabungkan beberapa metode atau teknik atau strategi pembelajaran. Misalnya dalam penyampaian materi kepada siswa itu saya tidak hanya sekedar menyampaikan saja. Kalau saya sampaikan begitu saja dengan metode ceramah, mungkin siswa akan bosan, Mbak. Jadi saya selipi di situ dengan kuis. Jadi mau nggak mau dia tetap fokus. Karena nanti di tengah atau setelah slide ini nanti saya tampilkan kuis gitu. Jadi anak-anak tetap fokus dan eh, rewardnya sebenarnya sih tidak begitu besar. Rewardnya itu paling hanya sekedar nanti yang bisa jawab kalau jam istirahat itu silakan boleh istirahat lebih dulu gitu. Seperti itu. Baik, Kak. Eh, Kalau untuk manfaat dari joyful learning ini bagi siswa ataupun guru dalam konteks pembelajaran interaktif itu apa ya, Kak? Manfaat dari joyful learning dalam pembelajaran interaktif tentunya itu bagi siswa yang pertama meningkatkan motivasinya dalam belajar. Terus selain motivasi dia selalu bersemangat, antusias itu tadi Mbak. Terus lebih mudah memahami materi atau konsep. Kemudian meningkatkan kreativitas mereka dan mereka ini melatih berpikir kritis gitu. Terus juga meningkatkan keterampilan sosial dan juga biasanya kan saya ada sesi diskusi itu, diskusi kelompok dengan teman lainnya. Jadi dapat juga meningkatkan kolaborasi mereka. Kalau bagi guru, menurut saya itu membantu dalam menyampaikan materi yang lebih efektif. Jadi tidak hanya ceramah tadi, bisa memanfaatkan PowerPoint atau menampilkan video YouTube, begitu. Terus menciptakan suasana kelas yang dinamis dan positif. Artinya itu kelas itu lebih hidup, lebih menyenangkan, lebih bermakna seperti itu. Kalau ceramah pasti bosen, anaknya ngantuk, gurunya juga ini kira-kira materi sampai nggak sih ke anak gitu. Kemudian memudahkan guru dalam mengelola kelas. Nah, maksudnya itu gini, agar pembelajarannya itu lebih apa ya, dibawa dinikmati gitu oleh siswa. Jadi tidak hanya yang penting aku udah dapat pembelajaran itu, nanti urusan paham atau enggak nantilah gitu. Nah, gitu. Terus juga meningkatkan ini motivasi dalam mengajar kalau menurut saya. Karena tiap hari itu saya itu selalu berpikir gini, besok buat apa lagi ya? Biar anak-anak itu nggak bosan. Oh, besok itu jadwalnya apa ya gitu. Jadi saya menyesuaikan itu. Selalu mencari eh, apa ya ide gitu, mengasah juga keterampilan untuk IT-nya juga. Sebenarnya seperti itu. Terima kasih, saya rasa itu. Ke- Kak.
Kalau joyful learning ini kan memang pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Menyenang. Tapi kan kadang ada tingkat kebosanan dari siswa itu sendiri seperti itu. Nah, bagaimana sih menciptakan suasana kelas yang memang benar-benar menyenangkan sesuai dengan prinsip joyful learning ini sendiri? Seperti itu, Pak. Oke, saya coba sharing dari pengalaman yang sudah saya lakukan ya, Mbak. Biasanya saya itu di awal mereka sebelum masuk kelas, itu saya ada yang namanya bonding positif antara guru dan siswa. Jadi mereka memilih tombol di situ yang saya tempel di dekat pintu kelas. Jadi mereka memilihnya itu setelah mereka berbaris, saya berikan kesempatan silakan pilih salah satu tombol yang menggambarkan bagaimana kamu hari ini sebelum pembelajaran itu dimulai. Begitu. Terus biasanya kalau saya kan itu mengingat waktu juga ya, Mbak. Tentunya kalau pembelajaran interaktif kendalanya ada di waktu. Kadang itu nanti kalau sudah terlanjur masuk ke materi, saya juga ada yang namanya ice breaking. Saya ajak anak untuk ice breaking biar nggak bosan gitu. Kemudian tentunya tadi menggunakan gamifikasi berbantuan Kahoot, Quizzes, Wordwall, kemudian ada juga Zip Quiz gitu. Kemudian ada juga memanfaatkan teknologi juga ya itu tadi karena ada aplikasi tertentu gitu. Terus dengan apa namanya diskusi kelompok yang memaksa mereka, ya bukan memaksa sih, mau nggak mau mereka harus eh, bisa berkolaborasi dengan temannya, harus bisa berbagi. Saya biasanya gini, kalau kamu istirahat, coba cari tahulah sama temanmu yang menurut kamu itu temanmu itu bisa. Jadi mereka seperti sharing dengan teman sebaya gitu. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang positif, memberikan apresiasi yang apapun yang telah mereka lakukan atas pencapaiannya, saya berikan apresiasi positif begitu. Karena itu membuat mereka tentunya merasa dianggap, dihargai seperti itu. Apa tadi kan banyak teknologi yang digunakan nih, Kak. Kalau Iya. misalkan dari Kak Wahyu sendiri itu teknologi apa yang sering digunakan mungkin, dan kalau misalkan di suatu daerah tidak ada teknologi mungkin ya karena terkendala oleh sinyal atau internet. Nah, ini bagaimana sih untuk Bapak Ibu guru ini mendukung atau alat bantu untuk mendukung untuk implementasi joyful learning ini di dalam kelas, Kak? Oke, untuk daerah yang tidak ada internet itu bisa menggunakan permainan tradisional kalau mau. Misalnya anak itu disuruh baris tergantung jumlah muridnya. Kalau muridnya misalnya 20 nanti dibuat dua baris. Nah, secara bergantian nanti mereka menjawab pertanyaan seperti pesan berantai gitu. Nah, yang bisa jawab nanti dia geser ke belakang. Terus yang berhasil jawab apa yang namanya yang tadi udah menjawab itu dia memberi pertanyaan ke temannya yang belakang lagi. Seperti itu. Terus bisa juga dengan menyiapkan LKPD bagi guru. Disiapkan dulu. Jadi kan nanti LKPD-nya bisa dibagikan ke siswa tanpa memakai internet juga. Seperti itu. Terus juga diskusi, diskusi tadi juga bisa. Terus ada juga namanya simulasi, diajak bermain peran, seperti itu juga bisa. Sepertinya begitu. Baik, berarti tidak terpaku dengan teknologi seperti itu ya, Kak ya. Jadi Iya, bisa memanfaatkan untuk kearifan lokal dan lain sebagainya seperti itu ya, Kak. iya. Kalau untuk mengukur dari keberhasilan penerapan joyful learning ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran interaktif itu seperti apa, Kak? Cara mengukurnya biasanya itu saat mereka diskusi saya melakukan observasi. Saya keliling tiap kelompok, saya tanya, apakah siswa itu aktif dalam diskusi? Dalam kuis pun seperti itu. Kalau kuis di kelas pakai kuisis, saya juga keliling. Kira-kira ini ada anak yang semua perangkatnya itu bisa, atau ada yang bisa tapi dia ngelirik temannya gitu. Jadi tetap saya observasi, saya keliling.
Seperti itu. Terus ada juga yang namanya umpan balik. Saya meminta umpan balik kepada siswa setelah pembelajaran itu saya laksanakan. Terus itu kan juga bisa menjadi bahan refleksi guru ya Kak ya. Menurut saya, apakah itu efektif atau perlu perbaikan? Kemudian perubahan sikap dan motivasi siswa. Tentunya kalau dia itu uh, ada yang namanya tadi motivasi, apresiasi dari mungkin hal kecil yang mereka lakukan yang bermakna, pasti siswa itu mengalami perubahan sikap. Dia yang dulunya mungkin tidak berminat dengan pembelajaran yang kita berikan, pasti dia akan, wah besok lagi ah gitu. Akan semakin aktif tentunya. Begitu. Bisa. Kalau untuk tantangan dan apa maksudnya adalah dalam suatu saat kegiatan dan lain sebagainya itu kan mesti ada tantangan tuh Kak. Nah, tantangan apa saja sih yang mungkin dihadapi sama guru-guru yang menerapkan joyful learning ini dan bagaimana untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut Kak? Terkait tantangan dan juga solusinya mungkin ya Mbak ya. Tantangannya itu yang pertama seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tentunya berkaitan dengan waktu. Nah, pembelajaran yang interaktif itu akan memakan banyak waktu. Terus metodenya itu juga banyak juga yang diterapkan dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, solusinya itu bisa memilih aktivitas yang ringan dan tetap bermakna, seperti tadilah kuis interaktif atau diskusi kelompok kecil. Kemudian menggunakan teknik pembelajaran yang beragam, yang simpel-simpel aja lah, sekiranya tidak membuang banyak waktu. Kemudian menggabungkan aktivitas joyful learning dengan materi dan kurikulum sehingga itu lebih relevan. Tentunya ini terkait dengan persiapan guru sebelum pembelajaran. Maka dari itu menurut saya, walaupun kita sudah menjadi guru, jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Apapun itu, apalagi untuk siswa. Begitu. Kemudian terkait dengan belajar itu tentunya kan kita mempersiapkan kesiapan tentang pembelajaran kita yang akan kita lakukan ya Kak ya. Nah, tantangannya mungkin pembelajarannya itu terlalu apa namanya rame gitu di kelasnya pasti tidak terkondisikan karena rame gitu. Nah, solusinya eh, menurut saya itu menetapkan aturan atau kesepakatan di awal pembelajaran. Jadi ada kesepakatan yang harus kita jalankan bersama nih dalam pembelajaran ini nantinya supaya kelas kita itu tetap kondusif. Kemudian apa namanya menerapkan bermain peran tadi ya, berbasis peran di mana setiap siswa itu memiliki tugas yang jelas. Jadi tidak ada yang namanya melimpahkan ke teman lainnya kalau ada kesalahan begitu. Kemudian yang jelas dengan adanya persiapan sebelum terjun ke kelas itu yang seperti saya katakan tadi ini mengasah keterampilan saya dalam penggunaan IT atau harus mau nggak mau saya harus belajar aplikasi A, B, C bahkan sekarang dengan mudahnya guru itu bisa mencari ide dengan AI dengan ChatGPT itu kan ada ya kita bisa mencari ide pembelajaran di situ kita bisa menyiapkannya jauh-jauh hari jadi tidak ada alasan wah, nggak sempat saya kalau mau pembelajaran joyful learning di kelas. Udahlah, wong nyatanya saya seperti ini bisa jadi guru gitu. Menurut saya sih seperti itu. Kemudian solusi yang lainnya lagi itu bisa menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa, karena siswa juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda begitu. Lebih ke pengelolaan waktu saja sih kalau menurut saya, karena saya sering eh, apa namanya setiap pulang sekolah kalau udah dapat ide itu nanggung banget kalau mau nggak dilanjutin. Jadi laptop saya tutup, pulang saya buka lagi sampai nanti ide ini benar-benar clear. Jadi besok ini harus sudah siap. Pokoknya malam ini harus clear gitu. Jadi lebih seperti itulah menurut saya gitu, Mbak. Iya. Baik, ini kan dari pengalaman dari Kak Wahyu sendiri seperti itu nih.
Nah, Iya. kalau untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung penerapan joyful learning di sekolah itu bagaimana, Kak? Dari Kak Wahyu sendiri seperti itu. Pelibatan orang tua. Tentunya di awal tahun ajaran baru, kami di sekolah itu mendatangkan orang tua siswa untuk penyampaian program-program sekolah. Jadi biar orang tua itu juga terlibat nantinya. Jadi ini malah kemarin sempat itu Kak, apa namanya, muncul gini, karena kan menurut saya setelah selesai penilaian akhir semester itu sudah nggak ada pembelajaran ya. Tapi orang tua itu seperti meneror saya. Eh, Mohon maaf, saya tiap malam dengan anak itu setiap hari Senin sampai Jumat saya rutin kuis melalui kuisis dengan anak pukul 18.30 sampai jam 8. Ini karena anak-anak menjelang Ramadan minta libur, jadi ya saya liburkan 2 minggu ini. Paling nanti saya juga diteror lagi itu. Nah, jadi dengan melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan, orang tua itu merasa seperti lebih apa ya namanya? Lebih oh ternyata guru itu masih memerlukan saya ya untuk proses perkembangan belajar anak saya, walaupun itu ada di rumah. Saya juga menerapkan itu pada pengisian jurnal apa namanya itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kemarin waktu libur saya terapkan itu, saya meminta bantuan kepada orang tua siswa untuk dipantau. Saya sampaikan waktu penerimaan raport. Itu kemarin saya sampaikan kepada orang tua siswa. Saya juga menyampaikan juga ini namanya perkembangan anaknya. Setiap anak saya sampaikan kepada orang tuanya. Terus saya juga berpesan kepada Bapak Ibu orang tua di rumah agar selalu menanya kepada anaknya, hari ini tadi belajar apa, supaya bisa diulas lagi di rumah, begitu. Terus juga ada yang namanya grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi. Nah, itu dioptimalkan. Apapun infonya tolong disampaikan di grup. Kalau saya itu grup itu sangat penting sekali. Apalagi anak-anak itu kalau di kelas dibagikan foto atau video aktivitas mereka di kelas. Saya senang sekali, Mbak. Orang tua langsung buat status itu. Nah, itu. Kemudian mungkin bisa dijadikan sumber belajar juga bagi anak tentang profesi atau mungkin apa namanya kearifan lokal tentang membatik atau menganyam. Orang tua yang memiliki keterampilan tersebut bisa didatangkan ke sekolahan sebagai ini sumber belajar membantu guru untuk menyampaikan ke anak. Menurut saya begitu. Terus juga satu lagi, biasanya di akhir semester ada yang namanya pameran karya atau P5 ya. Nah, itu kan bisa melibatkan orang tua untuk eh, datang, untuk hadir dalam pameran karya yang telah dibuat oleh anak, yang memamerkan semua karya-karya dari anak-anaknya tersebut. Begitu. Wah, cukup banyak juga ini ya Kak untuk apa sih namanya pembahasan mengenai dari joyful learning ini sendiri. Nah, kalau dari Kak Wahyu ada tips-tips khusus tidak sih untuk apa sih namanya untuk penerapan joyful learning ini yang bisa dibagikan nih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyaksikan live pada sore hari ini? Oke, terkait tips dan trik tentang menerapkan joyful learning dalam pembelajaran interaktif di kelas, tips dan trik dari saya yaitu mengenali minat dan gaya belajar siswa. Karena di awal pasti guru melakukan yang namanya asesmen awal di awal semester atau mungkin di awal tahun pembelajaran. Pasti itu. Jadi nanti kita bisa mengambil langkah mau memakai metode, strategi, teknik yang bagaimana dalam pembelajaran ke depannya nanti. Kemudian yang jelas harus mau mengembangkan eh, apa namanya kreativitas dan juga keterampilan dalam pembuatan media dan juga apa namanya ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti tadi belajar aplikasi game-game itu Quizzes juga praktis, Kahoot juga gitu, Wordwell gitu, tersedia gratis juga gitu kan. Melibatkan siswa dalam pembelajaran, jadi mereka itu lebih berperan aktif menurut saya.
Jadi libatkanlah siswa dalam pembelajaran. Jangan anggap mereka itu gelas kosong. Pasti mereka ada yang punya potensi atau punya pengalaman belajar tersendiri. Kalau tahun lalu, Mbak, ini saya sharing, saya punya siswa itu sebelum saya menjelaskan materi, dia sudah tahu duluan. Saya nggak tahu dia belajar dari mana. Mungkin saat di rumah dia baca-baca dari internet gitu. Jadi dia sudah tahu. Jadi saya kalau mau ngajar itu kadang, ah, nanti kalau saya beri pertanyaan ini pasti dia udah tahu duluan gitu. Saya kan juga pengen lihat temennya yang lain, masa dia terus gitu kan. Kadang seperti itu. Tapi kalau dia saya cuekin sekali saja, dia langsung tanya, Bu, saya punya salah apa ya gitu. Itu kalau tahun lalu begitu. Kemudian ciptakan suasana belajar yang fleksibel dan menyenangkan. Nah, misalnya nih mau nyanyi lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran. Kalau mungkin hanya sekedar nyanyi, anak juga bosan. Bolehlah sesekali kita iringi dengan musik, pasti lebih asik dan menyenangkan. Terus punya makna yang tersendiri gitu. Terus eh, mungkin bisalah diselipkan sedikit-sedikit candaan atau humor yang tidak menyinggung tentang anak gitu. Ice breaking juga bisa. Kemudian memanfaatkan teknologi tadi sudah saya singgung lagi. Kemudian juga yang baru saja yaitu melibatkan orang tua dalam pembelajaran dan juga komunitas dan tentunya ini jadilah guru yang adaptif dan inspiratif. Terus belajar dan berinovasi sesuaikan metode dengan kebutuhan siswa kita. Menurut saya begitu. Luar biasa ini Bapak Ibu untuk tips trik yang diberikan oleh Kak Wahyu ini. Baik, terima kasih kepada Kak Wahyu dan untuk materi atau sharing pada sore hari ini dan waktunya seperti itu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ayu Murti selaku moderator dan Pak Wahyu selaku narasumber di preview pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak Wahyu. Ya, baik. Sama-sama.